Om Swastiastu. Om Awiginastu Namasidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat sedharma yang tiang hormati, angayu bagi katur majangring ide sang yang diwasa, karena atas asung kertawarnugraha beliaulah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, umat Hindu memiliki suatu siklus perkembangan zaman yang terdiri dari 4 zaman, yakni zaman Satya Yuga, zaman Treta Yuga, zaman Dwapara Yuga, dan zaman di mana kita berada saat ini, yakni zaman Kali Yuga. Jika diibaratkan seperti lembu dharma atau simbol perkembangan moralitas, keempat siklus tersebut seperti lembu yang berdiri dengan 4 kakinya, yang mana jika setiap kaki lembu hilang atau berkurang satu, maka simbol perkembangan moralitas akan berkurang, atau setiap zaman berganti, maka simbol perkembangan moralitas tersebut akan hilang. Umat sedharma yang berbahagia, coba kita tengok, di sekeliling kita begitu banyak penyimpangan yang terjadi. Kejahatan merajalela yang semata-mata hanyalah kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Seperti yang sekarang banyak ditayangkan di media cetak tentang tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang tak lagi punya rasa persaudaraan dan kasih sayang. Hal ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi menjadi acuan bagi kita untuk tidak melakukan tindakan kriminal tersebut. Tetapi di sisi lain justru malah menjadi motivasi bagi orang yang gelap hati untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Bapak Ibu umat sedharma yang tiang hormati, berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, tiang ingin membawakan sebuah pesan dharma yang berjudul Tatua Masi menjadi sebuah harapan di zaman Kali Yuga pun. Tatua Masi berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 suku kata. Tat yang artinya dia, tuam yang artinya kamu, dan asi yang artinya adalah. Jadi, Tatua Masi artinya dia adalah kamu. Atau seperti yang kita sering dengar, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jika kita kaji lebih luas, ajaran Tatua Masi ini merupakan sebuah dasar dalam ajaran Trihitakarana, yaitu hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, ide Sang Yang Widiwasa, dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungan sekitar kita. Umat sedharma yang tiang hormati, pertanyaannya adalah, lantas bagaimana cara kita agar bisa menjalankan ajaran Tatua Masi tersebut? Caranya tidaklah terlalu sulit umat sedharma yang penuh kasih. Kita hanya perlu menumbuhkan rasa hormat dan keharmonisan dengan Sang Pencipta, ide Sang Yang Widiwasa sebagai alam sekitar serta isinya, dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungan sekitar kita. Dengan demikian kita akan senantiasa mampu untuk menerapkan ajaran Tatua Masi ini dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu umat sedharma yang tiang hormati, ada hal lain yang harus dilakukan untuk bisa menjalankan ajaran Tatua Masi ini, yaitu cinta kasih. Cinta merupakan bumbu untuk saling mengasihi. Dengan cinta kasih kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kita kasih, bukannya malah saling menyakiti atau malah saling memusuhi. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang menarik mengenai 4 buah lilin yang menyala. Kisahnya seperti ini. Pada suatu ketika di sebuah ruangan yang gelap, terdapat 4 buah lilin yang menyala. Lilin pertama bernama Damai. Ia berkata, manusia kini sudah mulai melupakan. Kedamaian sangat sulit untuk ditemukan. Lantas, apa gunanya aku tetap hidup? Lilin pertama bernama Damai akhirnya padam. Lilin kedua bernama Srada. Ia berkata, manusia kini juga sudah melupakanku. Mereka tidak yakin akan keberadaanku. Mereka mungkin tidak ingin aku tetap ada. Baiknya aku mati saja.
Lilin kedua bernama Srada tersebut akhirnya padam. Lilin ketiga bernama Cinta Kasih. Ia berkata, "Oh manusia, apakah engkau masih mengharapkan kehadiranku? Kejahatan, pertikaian terjadi di mana-mana. Baiknya aku mati saja." Lilin ketiga bernama Cinta Kasih akhirnya padam. Seketika terdengar suara anak kecil yang memasuki ruangan tersebut. Ia berkata, "Ruangan ini sungguh gelap. Aku ketakutan. Tolong aku." Tiba-tiba lilin keempat berkata, "Jangan takut anakku. Selama masih ada aku, kita bisa menghidupkan kembali lilin damai, Srada, dan Cinta Kasih." Dan lilin keempat tersebut bernama Harapan. Umat sedharma yang berbahagia, harapan inilah yang kita sebut dengan Tatuamasi. Dengan Tatuamasi, kedamaian, Srada, dan Cinta Kasih akan senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Kitab Sarasa Muscaya Sloka 136 menjelaskan, Artinya, bila orang itu sayang akan hidupnya, apalah sebabnya ia itu ingin memusnahkan hidup makhluk lain? Hal ini sekali-sekali tidak memakai ukuran diri sendiri. Hendaknya segala sesuatu yang akan dapat menyenangkan kepada dirinya, mestinya itulah yang dicita-citakannya terhadap makhluk lain. Umat sedharma yang berbahagia, jika kita menyimak sloka tersebut, memiliki pengertian yang sama dengan konsep Tatuamasi. Mengapa demikian? Karena di dalam sloka tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa menumbuhkan rasa kasih sayang, baik itu kepada Ida Sang Yang Widiwasa, sesama manusia, dan juga dengan lingkungan sekitar kita. Dengan demikian, kita bisa hidup di kondisi dan situasi di mana terciptanya suatu keharmonisan dan saling menghargai satu sama lain. Bapak Ibu umat sedharma yang tiang hormati, kita bisa melihat contoh ajaran Tatuamasi ini dari kisah Mahabharata, di mana Yang Maha Agung Bisma yang menjalankan ajaran Brahmacari mengabdi untuk kerajaannya, yaitu kerajaan Hastinapura. Ia mengabdi, kita bisa melihat betapa
ia mempunyai rasa memiliki dan rasa menyayangi akan kerajaannya sendiri. Itulah mengapa pentingnya kita mempelajari ajaran Tatuamasi ini. Jika kita bisa mempunyai rasa saling memiliki antar satu sama lain, maka tidak mungkin kita akan menyakiti diri orang lain. Bukan demikian? Bapak Ibu umat Dharma yang Kiang hormati, berdasarkan Mahawakya Dharma Wacana ini yang mengajarkan ajaran Tatuamasi, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat manusia diharapkan mampu bercermin diri untuk bisa menjalankan ajaran Tatuamasi. Wasudaiwa Kutumbakam. Kita semua adalah bersaudara. Rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Tatuamasi akan membawa kita ke situasi yang sentosa dan kedamaian, sedangkan kejahatan akan membawa kita pada keadaan kehancuran. Umat sedharma yang berbahagia, demikian pesan Dharma yang dapat yang sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pesan Dharma tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tiang akhiri dengan salam para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om